Episode 59, Davi mengenalkan Dava. Clara melongo. Arka tengah duduk berhadapan dengan Davi dan mereka saling bercanda. Wanita itu masih berusaha menyadarkan diri, berharap jika yang dilihatnya itu benar adanya dan bukanlah mimpi. Arka. Kedua pria itu langsung menoleh ketika mendengar suara Clara. Clara berjalan dengan cepat menuju sang kekasih yang tengah tersenyum lebar menatapnya. Wanita itu kemudian duduk dan langsung menarik kedua pipi Arka dengan keras. "Oh, kok ditarik? Sakit sayang?" seru Arka merasa pipinya memanas. "Loh, ini beneran? Aku nggak sedang mimpi?" tanya Clara entah pada siapa. Biasanya kalau sedang menyadarkan diri dari mimpinya itu, pasti mencubit atau menarik pipinya sendiri. Ini malah menarik pipi orang lain. "Kamu baru bangun?" "Ya, mata kamu, kenapa?" tanya Arka yang sejak tadi malah fokus pada wajah sang kekasih. Mata Clara terlihat bengkak, seperti habis menangis semalam atau kurang tidur. Jawab Arka lirih. Dia malu kalau harus mengatakan jika dirinya benar-benar menangis karena Davi yang memintanya berpisah dari Arka. "Maaf." "Ya," ujar Davi. Clara langsung menatap Davi dengan mata yang berkaca-kaca. "Ini sebenarnya kenapa? Semalam Davi marah sama aku dan Arka. Kenapa sekarang dia dan kamu malah duduk dan ngobrol bersama? Apa kalian sedang ngeprang aku?" Davi yang melihat adiknya menangis seperti itu menjadi tidak tega. Pria itu berdiri dan berpindah duduk di samping Clara. "Iya, kita ngeprang kamu. Maafin kakak." "Ya," ujar Davi, menarik tubuh Clara agar masuk ke dalam dekapannya. Arka menaik turunkan alisnya saat menatap Davi yang saat ini masih menenangkan sang adik. "Hicks, tapi kenapa semalam kamu marah dan pengen kita putus? Padahal aku dan Arka udah saling mencintai." Ucapan Clara timbul tenggelam karena wajah wanita itu terkadang tertutup ke meja Davi. "Maaf, kan udah dijelasin kalau semalam tuh cuma prank. Jadi nggak usah sedih lagi. Kakak tahu kok kalau kalian saling mencintai," jawab Davi mengelus bahu sang adik. Dia juga melihat kesungguhan di mata Arka. Untuk Clara, ingin memisahkan mereka tentu saja pasti akan sulit karena Clara juga sudah membuka hatinya untuk Arka. "Nanti malam kita ke rumah Paman Yoga. Mereka mengundang kita makan malam. Arsya baru kembali dan Bibi Lala sudah memasakkan makanan kesukaanmu," ujar Davi mengelus rambut sang adik. Clara mendongak menatap wajah Davi. "Sama Arka. Terserah. Dia mau apa enggak?" Arka mengangguk. "Nanti kalau enggak ada pekerjaan, aku pasti ikut. Aku juga akan mengenalkan seseorang padamu. Dia pacar kakak," ujar Davi menatap Arka yang juga tengah menatapnya dan mengeluarkan smirknya. Dara menatap pantulan wajahnya pada spion mobil Davi. Melihat riasannya yang baru saja dia touch up agar tidak terlihat buruk di depan keluarga sang calon suami. Dara tahu kalau wajahnya itu memang tidak secantik Lira, wanita yang dicintai oleh Davi. Tetapi kalau dikasih make up tipis-tipis seperti ini masih pantas kok jika disandingkan sama Davi. Dara memiliki bentuk wajah yang bulat. Mata bulat, hidung mungil sedang. Tidak terlalu mancung dan tidak terlalu pesek, bibir kecil tipis dan kulitnya kuning langsat. Jadi dia itu terkesan imut apalagi kalau sudah dandan ala-ala Korea girl gitu. Ya masih pantas lah kalau dia menjadi menantu keluarga Sebastian. Davi hanya melirik Dara. Sikap Dara yang cuek dan sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan padanya itu membuat nilai plus di mata pria itu. Davi hanya tidak tahu saja jika Dara sempat terpesona padanya. Tetapi karena label pebinor sudah Dara tempel di kening Davi, jadi bagi Dara, Davi itu pria brengsek. "Udah dandannya? Kamu tegang ya mau ketemu keluargaku?" Dara yang tadi lupa akan keberadaan Davi langsung duduk tegak. Maaf pak." Maksud saya Mas Davi," jawab Dara gugup. Tadi dia dan Davi sepakat jika panggilan mereka diubah. Tentu saja untuk membuat sandiwara mereka sempurna dan tidak membuat orang-orang curiga. Apa kata keluarga besar Davi jika Dara memanggilnya bapak? Bapak tadi udah menghubungi Bu Lira kalau kita akan makan malam bersama ayahnya Pak Arsya. Sudah aku bilang, kita jangan bicara formal jika di luar kantor, seru Davi. Maaf mas." Dara menunduk malu. Jujur dia masih belum terbiasa dengan dirinya yang harus memanggil Davi dengan sebutan mas. Entah kenapa kedua sudut Davi tertarik sedikit ke atas melihat Dara menjadi gugup seperti ini.
Apalagi saat memanggilnya dengan sebutan Mas, ada rasa puas tersendiri di hati Davi. Kalau ada yang belum tahu, Dara ini suka sekali menyindir Davi kalau pria itu hafal sekali dengan apa yang dipakai oleh Lila. Seperti pakaian serta dalamannya ukuran berapa dan ukuran baju Lila yang memang beda dengan Dara. Masih ingat kan kalau ukuran tubuh Dara itu hanya 155 cm. Beda dengan Lila yang lebih tinggi darinya. Tadi sebelum pergi ke rumah Paman Yoga, Davi mengajak Dara pergi ke butik langganan Lila dan hal itu tidak disia-siakan oleh Dara yang nyinyirin bosnya itu. Jadi nanti kita akan makan bareng Bu Lira bareng Pak Arsya. Lalu gimana dengan Mas nanti? Apa nggak apa-apa nih kalau aku perdana muncul di hadapan kekasih gelap Mas seperti ini? Kembali Dara menanyakan yang sejak tadi mengganjalnya. Sudah kubilang, aku sama Lira sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku juga sudah tidak memperdulikan pesan-pesannya. Kecuali jika pesan penting mengenai pekerjaan. Aku juga sudah berusaha untuk melupakan perasaanku pada Lira. Jawab Davi tegas. Pria itu menghela napas yang tiba-tiba terasa sesak. Sejujurnya Davi memang tidak mudah menghilangkan perasaannya untuk Lira. Tetapi dia harus segera melakukan hal itu. Davi harus segera menghempaskan perasaan terlarangnya untuk istri kakak sepupunya tersebut. Davi tidak ingin jika Arsya tahu. Kakaknya itu pasti akan kecewa padanya. Bukan hanya kecewa. Lebih tepatnya Arsya akan sangat membencinya dan Davi tidak sanggup melihat hal itu. Baguslah. Aku juga tidak ingin diduakan selama menjalani hubungan ini. Meskipun ini hanya hubungan di atas kontrak. Tapi aku juga tidak ingin dikhianati jika memang keputusan Mas Davi seperti itu. Ujar Dara. Awalnya memang Dara mengira jika Davi memintanya untuk menjadi istri kontrak karena akan menjadikannya tameng hubungan Davi dan Lira. Tetapi tidak disangka jika Davi mengatakan jika dia malah memutuskan Lira. Setelah beberapa saat akhirnya mereka sampai di depan rumah Yoga. Ayo turun, ujar Davi membuka seat beltnya. Diikuti oleh Dara yang juga membukanya sabuk pengamannya. Dara keluar dari dalam mobil setelah Davi membukakan pintu untuknya. Jujur, Dara saat ini benar-benar gugup. Tetapi Davi langsung menggenggam tangannya. Dara bisa merasakan tangan dingin Davi merambat ke sela jari-jarinya. Jangan gugup. Ingat kamu saat ini pacar aku. Jadi jangan merasa minder. Bisik Davi. Dara mengerjapkan matanya sambil mengangguk. Davi terkekeh melihat tingkah Dara yang seperti itu. Ayo, Davi menarik tangan Dara untuk berjalan menaiki tangga. Dara begitu kagum dengan rumah utama milik keluarga Airlangga. Bibi Lala adalah adik kandung dari ibunya Davi dan Bibi Lala ini istrinya Yoga ayah Arsya. Sebelum pintu masuk ada sebuah tangga yang tidak terlalu tinggi dan dijaga oleh dua penjaga berbadan kekar. Keluarga Sebastian dan Airlangga memang cukup terkenal di kalangan bisnis dan juga keluarga Wiguna. Dara masih berusaha mengurangi kegugupannya. Dia harus bisa melewati makan malam ini. Dia tidak tahu akan bagaimana keadaannya nanti. Tetapi Dara berdoa semoga tidak akan drama yang terjadi. Davi dan Dara langsung diarahkan ke ruang makan oleh asisten pribadi sang paman dan di sana sudah terlihat 6 orang yang tengah menatapnya dan yang pasti menantikan kedatangannya. Clara sudah ada di sana sejak tadi. Dia memang tidak terlalu dekat dengan keluarga Arsya. Tetapi dia menyukai Naura. Arka tidak jadi ikut karena ada pekerjaan. Maaf, saya terlambat. Ujar Davi menarik tangan Dara menuju meja makan. Yoga meneliti penampilan Dara dengan ekspresi yang tidak bisa ditebak. Arsya tersenyum tulus melihat sang adik yang mau memperkenalkan calonnya pada keluarganya. Clara sendiri sudah tahu karena paman dan bibinya cerita dan tentu saja hal itu membuat Clara ikut penasaran. Namun sekarang dia merasa lega karena ternyata calon Davi sangat cantik. Kecantikannya khas wanita Indonesia. Sedangkan Lira sendiri hanya bisa mematung ketika melihat wanita yang kini tengah duduk di hadapannya setelah Davi menarik kursi untuk calonnya itu. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sepertinya mengenal wanita di hadapanku ini. Ya, tidak salah lagi jika dia adalah salah satu karyawan di Sebastian Group. Batin Lila tanpa melepaskan tatapannya terhadap Dara. Sebenarnya sejak tadi Dara sudah merasa jika Lira sedang menatapnya tajam. Perkenalkan semuanya. Ini adalah calon istri saya. Namanya Dara. Ujar Davi. Selamat malam semuanya. Saya Dara. Aku Clara. Adik kandung Kak Davi. Salam kenal. Ya, Clara berdiri dan menyalami Dara. Hai Dara. Saya Arsya Airlangga. Kakak sepupunya calon suamimu. Iya kak? Saya Dara. Duh, Bu Lira. Sepertinya dia mau makan gue bulet-bulet deh. Batin Dara. Lira. Wanita itu menyalami Dara terpaksa. Oke.
Oke, sebaiknya kita mulai makan malamnya. Selamat datang di keluarga besar kami. Darah, semoga kamu bisa cepat menyesuaikan diri di keluarga ini. Ujar Arsya tersenyum lebar. Berbeda dengan sang istri yang menatap tajam Davi dan Darah bersambung.